صلوا على محمد. Salli sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdihi alladhi arsyadana ila ta'atih wa zajarana ma'asiyati wa amarana bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahi alladhi ja'ala ta'lim wa ta'allum min ahammi masyra'iyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusulihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وجميع آل بيته أجمعين ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المخلصين والمصنفين والفاسرين والحديثين أئمة الأربعة المجتهدين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وأن خصوصا مصنف هذا الكتاب الإمام علامة محمد بن حسين الشاعر بأبي سجاب الشيخ محمد بن قاسم الغازي الله يغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم لدرجات ما في الجنة نفعنا الله بما وبعلوم في الدارين لنا لهم ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, saya ta'zim para alim, para ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Bayyinah. Wabil khusus tentu yang sama-sama kita muliakan ta'zimi DKM Masjid Al-Bayyinah Ustadz Ali Akbar dan beserta sudah jalan pengurusnya, ada Ustadz Doni, ada Ustadz Derbi, para asatidz, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya pada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi, kita nanti membahas tentang haji. Sebelumnya nanti mohon maaf mungkin saya sampai jam 5:15 kali ya, karena ada perlu sedikit. Jadi baik, seperti biasa langsung kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan sekali lagi yuk kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih sehat, afiat, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah diberikan oleh Allah kita putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khatimah ala hadiniyah wa la kunatin solihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masuk pada tema kajian haji. Kalau kita bicara masalah haji, menurut Bapak Ibu sekalian, ini ada yang mau haji nggak nih tahun depan, tahun ini?
Tahun ini ada yang haji nggak nih jadwalnya? Belum ada. Ya inilah haji. Haji itu ibadah yang multi, apa sekarang sebutannya, multi apa, agak susah sekarang. Jadi kalau dalam konsep yang dulu, haji itu kalau udah istitoah itu gampang, punya bekal. Zaman dulu malah ya, zaman dulu punya bekal, ada untuk kendaraan untuk haji, ya udah berangkat haji. Nah, makanya konsep istitoah dalam fikih itu dulu simple, adalah ada sangunya, badannya sehat, suasana aman, kendaraan untuk sono yang nganter ada, udah kita kena kewajiban haji. Nah masalahnya sekarang beda. Ya masalahnya itu terkaitnya banyak urusannya haji kalau sekarang itu, ya kan. Pertama biayanya tentu ya, sekarang haji itu semakin kesini karena bukan ansih masalah ibadah, ya kan, bukan murni ibadah. Haji itu sekarang biayanya cukup. Saya ingat waktu ibu saya itu masih sekitar 33 juta tahun berapa itu. Sekarang udah hampir 100 ya, 80-an ya. Nah, kan itu yang pertama, tentu masalah biaya. Belum lagi yang kedua, terkait kuota daftar tunggu. Nah ini ya, ini lagi-lagi karena kebijakan sekarang haji bukan hanya urusan ibadah yang hanya umat, tapi sudah masuk dalam administrasi negara masing-masing, selaku baik sebagai kita sebagai yang apa namanya berkebutuhan untuk haji, maupun sebagai regulasi negara udah ikut semuanya masuk dalam haji. Baik kita negara Indonesia juga sana negara Arab, kan sekarang Arab juga begitu. Haji, mohon maaf harus kita katakan memang udah sangat terlalu dibisniskan, ya kan. Jujur aja ini udah kelihatan semua kan, sampai ada haji macam lah furoda lah, macam-macam yang kayak gitu, yang biayanya dapat mobil itu ya. Sekali haji kalau yang furoda udah dapat mobil baru bagus lagi. Makanya kan ini nggak ansih, makanya konsep istitoah ini nanti, makanya saking begitunya masalah haji ini sampai oleh beberapa ulama yang modern, jadi haji ini bukan lagi ibadah yang wajib hampir untuk sebagian besar umat Islam, tapi sangat sekarang itu malah justru menjadi dipersempit, menjadi hanya untuk kalangan umat Islam tertentu yang memang benar-benar ini ya. Kita terkait dengan banyak hal tadi, belum lagi masalah ya, kalau zaman dulu lebih simpel, sekarang ya kayak ngurusin visa aja kadang-kadang susah, ya kan, macam-macamnya ini. Tapi kalau kalian haji kan memang sudah diurus semua oleh pemerintah, dan ya konsekuensinya menjadi sangat mahal, dan juga terkait dengan daftar tunggu ini yang luar biasa lama. Sekarang berapa tahun? Makanya kan 25 sampai 30 tahun. Makanya dalam konsep ini kan kalau ada sebagian sampai ini, mohon maaf aja, sekedar ini. Sampai ulama-ulama modern yang kayak semacam apa namanya Jamal Al-Bana, Ghulam Ahmad Parwes dari ulama dari Mesir, sebagian Bapak kita, sampai ya gitu mengeluarkan fatwa yang sangat ekstrim. Ekstrim maksudnya dalam arti begini, sampai menyatakan haji itu sebagai ibadah yang tidak wajib lagi. Tapi yang bukan gitu. Kalau kita seluruh umat Islam tetap meyakini bahwa haji karena merupakan rukun Islam ya wajib. Tapi saking kondisi ininya ini loh, keadaan haji yang semakin sulit itu, konsep istitoah ini menjadi semakin berat. Kalau dulu istitoah itu gampang, Ustaz Ali Akbar sehat, duitnya ada, ongkosnya ada, nah udah beres, udah kena kewajiban haji bisa berangkat. Nah sekarang kan nggak kita bisa begitu. Haji ini regulasinya sangat ketat terkait dengan istitoah. Yang penting ya kita yang memang udah ini ya punya niat gitu aja. Masalah nanti berangkat sampai umur penggak berarti kan udah bukan dilepas di luar kemampuan kita, berarti di luar istitoah kita. Nah, di luar istitoah kita karena terkait dengan ya daftar tunggu macam-macam, yang penting kita emang punya niat untuk berhaji. Jadi itu, jadi karena haji ini memang sejarahnya panjang. Haji ini sudah ada sejak sebelum kita. Jadi haji itu sudah ada sejak zaman Nabi
Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bahkan ada, biarpun pendapatnya itu pendapat yang lemah, ada menyatakan malah sejak Nabi yang pertama, ya, Nabi Adam. Karena sebagian ulama biarpun pendapatnya masih diperselisihkan, ada menyatakan bahwa Ka'bah sendiri itu dibangun pada masa Nabi Adam. Tapi ini pendapat yang nggak kuat ya. Yang pendapatnya paling kuat ya Nabi Ibrahim. Tapi dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun kembali, dan itulah dikatakan oleh para sebagian ulama bahwa sebenarnya membangun Nabi Adam, kemudian karena pada masa Nabi Nuh itu mengalami banjir bandang yang luar biasa, itu Ka'bah rusak, hilang, akhirnya dibangun kembali pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi mayoritas ulama menyatakan yang membangun ya Nabi Ibrahim, itu Nabi Ismail. Tapi ada menyatakan yang lain sebenarnya Nabi Adam, tapi karena waktu banjir Nabi Nuh itu kemudian rusak, dibangun lagi kembali dalam Al-Quran oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, prakteknya yaitu ketika Nabi, kalau menurut pendapat yang paling kuat ya haji itu mulainya ketika Nabi Ibrahim, yaitu ketika Nabi Ibrahim mengajak, istilahnya bahasa kasarnya waktu itu malah membuang istrinya Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih kecil itu di lembah yang tidak bertuan, biwatin ghairi dzar'in, kan dalam bahasa Al-Quran, dibuang di situ Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail karena bekal habis, Siti Hajar kebingungan, susu udah nggak keluar karena makanan nggak ada, dibuang dengan nggak ada bekal ala kadarnya, ditinggal begitu saja. Tapi ya gitu, Nabi Siti Hajar waktu itu ya protes sama suaminya, suamiku, kok engkau tinggal di sini di lembah yang nggak bertuan, di tengah padang pasir kayak begini, kamu tega sama saya. Nabi Ibrahim diem aja. Ditanya istrinya begitu, bagaimanapun seorang wanita dengan anak masih kecil ditinggal di tengah padang pasir yang nggak ada siapapun waktu itu, bahkan tumbuhan pun nggak ada saat itu, disebutkan biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun. Dan sebagai istri ya protes, tega amat sih suamiku, tega amat kalau bahasa kita. Tapi Nabi Ibrahim begitu nggak menjawab sama sekali. Istrinya protes, tidak menjawab. Istrinya protes, nggak menjawab. Dia mungkin kalau sebagai manusia biasa bingung mau menjawab apa. Akhirnya Siti Hajar bertanya yang terakhir kali. Sekarang ditanya 2 kali nggak dijawab. Mengapa engkau tega meninggalkan aku di lembah yang tidak bertuan seperti ini? Akhirnya jawab. Yang terakhir Siti Hajar menegesin lagi, apakah ini karena perintah Allah? Itu Siti Hajar akhirnya baru menjawab Nabi Ibrahim, iya ini perintah Allah. Akhirnya apa kata? Kalau Siti Hajar akhirnya menerima, kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan pernah membiarkan aku, tidak akan pernah menyia-nyiakan aku, tidak akan pernah membiarkan aku sendirian mati di sini bersama anak. Ini prinsip Siti Hajar. Tapi kalau orang kita zaman kita ya susah. Ya kan, udah nggak mungkin ditinggal di mana istri kita nggak protes, nggak teriak-teriak. Tapi inilah orang zaman dulu itu. Karena keiman ditinggal di tengah, bayangin kita aja susah kan, ditinggal di tengah padang pasir kayak gitu, tidak bertuan, ditinggal. Tapi keiman katanya ya kalau emang ini kehendak Allah, dah saya terima. Bahasa Hajarnya Siti Hajar akhirnya ngomong begitu, saya terima kalau emang ini perintah Allah. Akhirnya apa, benar kan ditinggal. Ya namanya secara alamiah ditinggal, hanya bekalnya berapa, cuman gembolan doang bahasanya, tinggal bawa gembolan doang, ditinggal. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim pergi, benar kehabisan bekal kan, makanan nggak ada, minuman nggak ada. Akhirnya bocah Ismail yang masih kecil nih kehausan yang luar biasa. Namanya bocah, kalau kita makan Pak, makan, kalau menurut penelitian kita itu, tubuh kita itu masih kuat, nggak makan 2 minggu itu masih kuat, asal ada air. Nah kalau tubuh kita itu 2 minggu masih nggak makan itu masih masalah ada air. Tapi kalau udah nggak ada air, nggak ada makan pula, itu kira-kira bertahan berapa lama tubuh kita? Nah itu masalahnya nih. Siti Hajar saking nggak ada bekalnya apa-apa, nggak ada makanan, nggak ada nggak ada air, akhirnya sampai air susunya pun udah nggak keluar.
Sementara bocah waktunya masih menyusu nangis, apa namanya, karena kehausan. Ya, ini sebagai seorang ibu ya panik. Nah, naluriah seorang ibu. Kalau ibu-ibu zaman, mohon maaf, sebagian zaman sekarang itu kan agak ini, bayi dibuang di tempat sampah, itu masih punya naluri keibuan nggak kalau begitu? Ya kan, banyak sekarang kejadiannya kayak gitu, tapi karena satu dan lain hal. Tapi ini Hajar ya, ini dalam keadaan seperti itu tuh panik, lari ke sana kemari, nurunin bukit Sofa, bukit Marwah. Ya zaman dulu jangan dibayangin Sofa Marwah kayak sekarang. Kalau kita haji rata begitu, cuman bolak-balik. Kalau kita umroh itu nggak terlalu ini. Kalau zaman dulu kan batu terjal, batu yang kita kalau ke Mekah itu dilihat aja tuh. Kalau kita mau bangun rumah itu Ustaz Derby yang langganan ke sono itu. Kita mau bangun apa-apa aja kan Mekah itu susah kan? Harus ngancurin batu dulu orang bilang. Kalau gunung di kita itu indah, Pak. Gunung di kita itu, nggak Pak Haji yang suka naik gunung tuh, suka trekking kan indah. Banyak pohonnya, banyak air ininya, air mancur. Kalau di Mekah jangan dibayangin kayak gitu. Namanya gunung di Mekah ya batu gelondongan yang gede-gede banget begitu. Batu semua yang nggak ada tanamannya, nggak ada apa ya, batu begitu. Kalau sepanjang Mekah kita lihat kan begitu. Nah itu keadaannya, jangan dibayangin seperti sekarang Masjidil Haram itu yang apa namanya, Sofa Marwah tinggal lari begitu, ada pembatasnya. Ya, lampu hijau di tengah kalau kita sampai ini, kalau lagi sa'i itu kan seperti itu zaman itu. Biarpun nggak terlalu jauh banget, tapi ya Sofa Marwah itu, tapi ya jauh juga itu. Ada berapa itu antara Sofa Marwah itu tadi? Makanya kan itu kan, bayangin waktu itu, zaman itu udah lapar, haus, harus lari demi seorang anak. Itulah perjuangan seorang ibu. Pokoknya kalau kita bicara perjuangan seorang ibu itu nggak ada habisnya. Itulah perjuangan seorang ibu. Kasih sayang yang paling tulus, yang paling besar dalam hidup kita itu seorang ibu. Makanya kalau ada pepatah, kalau dalam keseharian itu kan, kalau yang meninggal itu orang tua dulu, misalkan yang meninggal itu bapaknya dulu, seorang anak itu masih ada kemungkinan nggak terlantar. Biasanya itu seperti itu. Tapi kalau yang meninggal itu ibu dulu, biasanya itu kasihan tuh anak. Apa? Karena ya naluriah ibu itu yang luar biasa kan. Ya inilah Hajar ya, ketika udah dalam keadaan lapar, haus, anaknya itu dia bolak-balik lari ke Sofa Marwah sampai 7 kali untuk mencari kehidupan bagi anaknya, untuk mencari air. Yang kemudian inilah yang kemudian nanti dia dilestarikan dalam ibadah haji sebagai sa'i. Jadi lari-lari kecil dari bukit Sofa ke Marwah. Ya emang jadi haji itu ya sejak Nabi Ibrahim, praktek sejarah kehidupan Nabi Ibrahim, napak tilas ibadahnya Nabi Ibrahim. Kemudian mengalami pergeseran setelah Nabi Ibrahim berlalu, mengalami pergeseran jadi bajadi yang murni untuk beribadah kepada Allah, mengalami pergeseran, udah nggak murni lagi. Ketika masa jahiliyah sebelum Islam datang, haji ya ada Pak, ibadah haji itu ada. Jadi sebelum Islam datang, haji ya dilakukan, tapi prakteknya udah beda dari yang diajarkan waktu Nabi Ibrahim. Haji waktu zaman jahiliyah ya macam-macam. Hajinya sambil bawa berhalanya penuh di Ka'bah itu, di Baitullah, kelilingnya di Ka'bah, itu penuh dengan berhala. Terus pas tawaf itu pada nggak pakai baju, penyelewengan itu akhirnya seperti itu. Akhirnya datanglah kemudian Islam memurnikan kembali, mengembalikan haji sesuai yang dilaksanakan pada masa Nabi Ibrahim. Maka ada sebagian ulama yang bilang kalau ibadah haji ini sebenarnya bukan hanya syariat kita. Makanya dalam hukum Islam itu, sumber hukum Islam kan banyak. Salah satunya ya syar'uman qablana, syarat sebelum kita, artinya pelaksanaan ibadah sebelum umat Rasulullah tapi dibenarkan oleh syariat Islam, dikuatkan oleh syariat Islam, itu namanya syar'uman qablana. Seperti halnya ibadah haji. Ibadah haji ini ya ajaran sebelum umat Islam sejak zaman Nabi Ibrahim, kemudian dikuatkan, ditegaskan kembali oleh Islam dan diakui sebagai ajaran Islam juga. Jadi ajaran sebelumnya sama kayak khitan itu kan. Khitan itu ya ajaran sebelum kita juga, Nabi
Ibrahim, terus dikuatkan sebagai syariat kita juga yaitu khitan. Jadi ini sekilas tentang haji. Kemudian datanglah Islam dengan mengembalikan kepada tata cara yang diajarkan sesuai Nabi Ibrahim. Jadi sejarah singkat itu haji seperti itu. Lalu kewajiban haji, nah itu seperti ditegaskan, kalau ada yang bertanya tentang dasar dan hukum syariat kewajiban haji bisa dibaca sendiri untuk bersingkat waktu di situ. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Inilah istitoah, inilah yang tadi konsep istitoah inilah yang sekarang menjadi sulit terpenuhi atas diri kita karena regulasinya yang demikian banyak dan jelimet sekarang itu. Jadi terkait juga dengan keamanan, makanya ibadah. Jadi istitoah nanti konsepnya banyak. Nanti kita bahas di syarat-syarat kewajiban ini. Jadi kalau dulu udah ada sangunya gampang, ini sekarang istitoah itu juga terkait dengan keamanan kita macam-macam. Jadi itunya istitoah. Jadi dasarnya itu pertama ayat Al-Quran surat Al-Imran 97. Yang kedua adalah hadis Abi Hurairah. Suatu ketika Nabi itu khutbah bahwa kalian sudah mulai sekarang sudah diwajibkan untuk berhaji, kata Rasulullah. Qad farada 'alaikumul hajja fahujju. Kalian telah diwajibkan oleh Allah untuk berhaji, berhajilah. Terus ada orang yang bertanya, namanya Aqra bin Habis. Aku la yaumin ya Rasulullah. Ini dikritik juga nanti oleh Rasul. Apakah ketika disampaikan Nabi itu ada yang retuk kayak Pak Haji itu, ya Rasulullah ini apakah wajibnya ini setiap tahun? Ada tuh sahabat yang gitu. Makanya kemudian Nabi agak dalam bahasa ini agak kesel gitu. Terus bahasa Nabi fasakata kata qala salan. Udah Nabi diem nggak dijawab, itu masih nanya sampai 3 kali. Namanya mungkin saking semangatnya nih orang, semangatnya ibadah. Apakah haji ini wajib setiap tahun ya Rasulullah? Nanya sampai 3 kali. Akhirnya Nabi jawabnya gini, la qultu na'am la wajabat wala mastata'tum summa qala zaruni ma taraktum fa inna ma halaka man qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Nabi jawab, seandainya kok saya jawab iya, nanti haji ini akan menjadi wajib atas kalian setiap tahun. Lama stata'tum, dan kalian pasti tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Maka pas ditanya Nabi diem. Tapi ini orang masih ini, akhirnya Nabi agak marah dengan berkata ini, zaruni ma taraktukum fa inna ma halaka man qablakum bi kasrati su'ali wa ikhtilafin. Kalau saya diam tentang suatu hukum, jangan terlalu ditanya jelentreh berkali-kali gitu. Karena kehancuran orang-orang sebelum kalian itu banyak bertanya yang enggak sesuatu yang sebenarnya enggak penting. Seperti ini, Bani Israel kan Pak ya? Bani Israel terkenal ngeyel. Kalau ada perintah dari Allah lewat Nabi Musa, itu dia selalu gitu. Banyak bertanya sampai yang sedetil-detilnya akhirnya menyusahkan diri sendiri. Dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan. Namanya sampai disebut surat Al-Baqarah sapi itu ya, karena terkait dengan Bani Israel. Waktu itu sebenarnya perintah Allah itu simpel. Makanya nanti kalau kita udah dikasih perintah simpel, jangan justru kita persulit diri kita sendiri dengan menanya sampai jelimet. Malah kita mempersulit diri kita sendiri. Jadi orang tuh ya kalau bisa kita apa yang udah kita lakukan, nanti kalau ada kesalahan ya salah yang ngasih perintah. Enggak kita sampai sejelimet itu. Nabi Musa itu cuma perintah Allah itu sama Nabi Musa, umatmu tuh Bani Israel suruh kurban sapi untuk menebus kesalahannya itu yang tadi menyembah sapi emasnya Musa Samiri. Perintahnya cuma gitu doang awalnya itu Pak. Bani Israel itu nanya sapinya yang bagaimana Nabi Musa. Nanya warnanya yang apa, gedenya seberapa, cirinya gimana. Akhirnya jelimet. Akhirnya apa? Turunlah perintah Allah karena ini dirinci sama Allah sampai sapinya itu safraun wa qurradun yang banyak itu perinciannya sampai mereka sendiri kesulitan, hampir saja dia tidak bisa melaksanakan perintah itu. Seandainya dia nggak melakukan perintah itu, dosa besar dan bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kita kalau dikasih perintah yang kelihatannya ini sama kayak ini, makanya Nabi menyatakan
kamu udah dikasih perintah, kalau udah saya perintahin udah gitu aja, jangan terlalu banyak bertanya jelimet. Perintah haji ya udah, Nabi waktu itu ngasihnya menyampaikan haji, suruh haji. Ditanya sama sahabat ini, apakah setiap tahun ya? Nabi diem, masih nanya terus apa setiap tahun. Nabi agak kesel, seandainya saya jawab ya kamu akan kewajiban setiap tahun dan kalian nggak mampu, udah apa yang saya diem berarti itu kemudahan untuk kamu. Syariat itu seperti itu, apa yang tidak ada hukum pastinya di dalam Al-Quran hadis itu sebenarnya kemurahan Allah untuk kita, masih kita bisa perdebatkan hukumnya. Makanya yang nggak ada hukumnya dalam Al-Quran hadis jangan terlalu ditanyain sampai ini banget. Nah, itu barangkali di situ ada kemurahan Allah untuk kita. Jadi ini haji juga begitu, ditanya haji surga haji itu malah nanyanya sampai jelimet. Terus ditegaskan juga al hajju marratun faman zada fahuwa tatawwun. Haji itu hanya sekali, kewajiban sekali seumur hidup. Nah, kalau yang berikutnya mau yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kalau mau yang hobinya haji hobinya haji itu udah nggak wajib lagi. Yang pertama doang yang wajib. Maka dalam pendapat para ulama itu kalau udah lebih dari satu udah haji gitu kan, saking semuanya pengen haji terus, itu udah nggak, bagusnya malah dana yang untuk haji itu kalau menurut para ulama, sebagian ulama itu ulama kontemporer seperti, nggak kontemporer aja sih, zaman Hasan Basri, Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad itu menyatakan kalau emang udah pernah haji pengen haji lagi malah lebih utama dana yang untuk haji itu untuk disumbangkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan di sekitarnya. Tapi itu ya kalau bisa dua-duanya bagus. Orangnya memang derman, suka nyumbang ke tempat sekitar, kemudian juga melaksanakan haji lagi nggak apa-apa. Kalau yang penting dia peduli. Artinya apa? Dana itu lebih bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Jadi itu yang pertama terkait dengan haji. Tinggal 5 menit ya, 10 menit. Jadi langsung kita syarat kewajiban haji. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubil haji. Qala al-musannifu rahimahullah taala nafa'ana bihi wa bil ilmi fid darin. Dan adapun syarat-syarat kewajiban haji, sab'atu asya'a, itu ada 7. Yang jadi kewajiban haji, syarat-syarat kewajiban haji itu ada 7. Yang pertama al-islamu, adalah tentu Islam. Yang pertama orang kena kewajiban haji itu tentu orang Islam. Makanya kalau ada non muslim ikut pada musim haji, ikut datang ke sono, ikut ritual orang kayak haji, ikut-ikutan misalkan orang Eropa non muslim karena penasaran, haji gimana sih? Saya mau ikut gitu, ikut pelaksanaan haji di sono, meliput sambil ikut haji juga. Tapi kalau bukan Islam ya nggak hitung haji, karena syaratnya haji itu harus orang Islam. Misalkan kalau non muslim ikut ke sono pas musim haji, datang ke sono ikut melaksanakan haji, yang nggak diterima, namanya haji khusus orang Islam. Wal bulugh, haji itu kewajiban bagi yang sudah balik. Makanya kalau kita punya anak kecil, kalau kita ajak haji, biarpun dia sudah ini, kalau belum balik, nanti kalau udah gede diulang lagi, belum gugur kewajiban hajinya kan banyak daripada kasihan, namanya duit ada banyak, haji sekeluarga dah, kasihan ditinggal sendiri nggak tega. Misalkan anak baru sedikit, baru 2 atau baru 1, keluarga muda mapan pula, duitnya ada, ininya ada, anaknya daripada ditinggal sendiri, nggak tenang, haji diajak tapi belum balik. Ya nanti kalau sudah balik tetap kena kewajiban haji, biarpun anak itu tadi udah haji, itu belum gugur kewajibannya karena syaratnya adalah balik. Itu kita percepat ya waktunya. Terus yang ketiga, berakal. Ya kalau orang yang nggak berakal ya nggak kena kewajiban haji. Jangan kan kena kewajiban, semua taklif itu berhenti kalau ketika berhadapan dengan orang yang nggak berakal. Sholat aja nggak wajib, apa nggak wajib, gimana mau wajibin diri sendirinya nggak kenal? Ya kan, makanya kalau mau bebas dari segala taklif gampang Pak. Ya kan, kalau pengen nggak sholat boleh, nggak apa boleh, nggak boleh, gampang. Pak Haji mau nggak? Ya ini aja, jadi orang ini nggak berakal, jadi al-majnun. Jadi hukum itu nggak berlaku kalau untuk majnun. Makanya kalau orang misalkan dari kecil kok emang kena penyakit gitu, kelainan majnun, terus sadarnya baru umur 80 tahun, wah itu masuk surga Pak Haji itu.
nggak ada hisabnya dari awal sampai akhir. Terus setelah tua baru sembuh, terus sholat, baru sholat sehari misalkan memang nggak ada umur, ya dia masuk surga. Berarti orang nggak ada dosanya sama sekali kan, dari namanya dari apa, dari kecil misalkan. Nah itulah Allah, karena apa, segala taklif itu terkait dengan orang yang punya akal. Jadi dalilnya itu Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an sarasatin apa namanya majnun hatta yafiqa wa nami hatta yastaiqadha wa anisabi hatta yahtalima. Jadi hukum itu nggak berlaku bagi anak kecil, orang gila, atau orang yang tidur. Namanya orang tidur kan nggak sadar, nggak ada akalnya, ya kan, nggak sadar kita, tangan kita kemana aja nggak tahu kalau pas tidur. Nah, kecuali yang terbiasa kemana aja apal biar tidur ya, itu namanya orang tidur. Terus siapa yang ketiga? Yang keempat adalah al-hurriyatu, merdeka. Jadi kalau, tapi ini zaman konsep dulu masih ada perbudakan ya. Seandainya ada orang punya budak, orangnya baik, dia haji, budaknya dibawa, diajak ikut haji juga. Nah ini belum gugur kewajibannya. Meskipun apa, nanti kalau dia nanti merdeka ya, kalau ini harus haji lagi. Karena apa? Nah, kalau tapi sekarang banyak konsep budak, perbudakan itu masih ada kan. Zaman sekarang juga malah sekarang banyak. Zaman modern itu nggak menjamin nggak ada perbudakan. Jadi tambah sekarang itu namanya human trafficking, itu kan penjualan orang itu. Jadi selama dia masih belum ini, masih dijual sama orang, kayak kita banyak warga negara kita yang di Myanmar seperti itu Pak ya. Kata ditawarin lewat online itu lowongan-lowongan, tapi ternyata sana dijual. Nah itu kan termasuk budak juga jadinya. Jadi budak itu, makanya hukum Islam biarpun sekilas kayaknya ada yang enggak, ini tetap berlaku. Karena ya zaman itu semakin modern, kadang kemanusiaannya semakin hilang, malah bisa terjadi. Jadi huriyah, konsep huriyah itu. Terus yang kelima, syarat yang kelima kita percepat adalah apa, wa takhliyatut thoriq, apa namanya, aman dalam perjalanannya. Yang ada dulu wujudur rahilah, adanya bekal. Nah ini penting, segala sesuatu itu ya butuh bekal, termasuk apalagi ibadah haji yang kita berada. Bekalnya inilah yang penting. Jadi bekal ibadah haji kita baru kewajiban melaksanakan ibadah haji kalau bekalnya cukup. Bekalnya cukup itu apa maksudnya cukup di sini? Cukup untuk biaya pulang pergi, cukup untuk biaya di sana, cukup untuk biaya orang yang ditinggalkan haji. Jadi kalau kita baru cukup untuk jalan ke sono doang, itu belum kewajiban Pak, belum istitoah. Nanti di sono mau ngemperan di mana? Kalau sekedar untuk ongkos doang, ongkos pulang pergi di sana, tapi kita kan butuh kebutuhan. Apalagi apa namanya, haji juga kebutuhan dari orang-orang yang kita tinggalkan. Ya kalau belum cukup untuk itu, biarpun kita ada, belum kewajiban, jangan dipaksakan. Jadi kita itu jangan suka menyusahkan diri sendiri. Konsep istitoah itu luas. Jangan sampai kita itu berhaji memaksakan diri, tapi kita menyusahkan keluarga kita. Itu sebenarnya kita belum istitoah kalau begitu, belum kena kewajiban haji. Termasuk, mohon maaf juga, ini yang sering terjadi tapi sudah kaprah di kita. Kita pengen haji, kita menjual semua tanah kita misalkan hanya untuk pergi haji, sementara kita punya anak istri. Ini nggak boleh Pak. Anak istri kita, tanah kita jual semua untuk ibadah haji, sementara anak kita yang tersisa untuk anak istri kita nggak ada. Ini nggak boleh, karena kita mengambil hak ahli waris kita. Itu nggak boleh yang seperti itu sebenarnya. Itu bukan konsep istitoah juga dalam Islam itu. Kalau kita langsung, kenapa? Kita kan nggak boleh meninggalkan anak istri dalam keadaan lemah. Waliyasal ladzina latarakum apa badin dzurriatan di'afan. Nah itu nggak boleh. Jadi kita misalkan kita jual semua aset kita hanya untuk haji, kemudian anak kita terlantar, itu nggak boleh. Jadi itu aslinya kita berarti belum istitoah. Makanya ini konsep istitoah sebenarnya enak. Jadi jangan dipersulit. Kita kadang-kadang kita sendiri yang mempersulit, ya kan? Istitoah itu ya kalau memang kita belum mampu kan, biayanya itu kan bisa cukup untuk kita ke sana pulang pergi, untuk tinggal di sana, bahkan untuk keluarga kita yang kita tinggalkan. Itu baru kita kena kewajiban kalau terasa itu cukup. Makanya nggak boleh juga haji itu dengan apa, mohon maaf, ini konsep itu hutang. Nah itu nggak boleh.
hutang, kita bela-belain utang biar bisa pergi haji. Itu jangan memaksakan, orang konsepnya istitoah kok. Kalau memang belum mampu ya jangan dipaksakan, kecuali boleh itu berhutang dengan catatan apa, dia memang mempunyai aset yang pasti bisa untuk membayar hutang itu, terus tidak memberatkan diri dan juga tidak tadi membebani keluarganya, itu baru boleh. Misalkan dia memang kewajiban kenanya nih, dapat tahu-tahu dapat rezeki nomplok, misalkan ininya urutannya ternyata dia maju sampai 5 tahun, namanya orang kan nggak tahu rezeki orang kan, sementara dia belum persiapan ya kan, tapi dia sebenarnya punya duit, misalkan punya piutang, diutang duit orang atau punya aset ini, tapi pas mau berangkat belum dapat. Nah, akhirnya nggak boleh dalam utang seperti ini nih boleh. Karena apa? Dia udah jelas punya aset yang itu, dan dia juga tanggal sekian mestinya dapat, tapi pas ini aja nggak dapat, bisa digeser. Nah, dalam arti ini yang bisa digeser ini loh yang boleh hutang, tapi misalkan dia udah ada kepastian nanti saya bisa membayar, untuk anaknya juga nggak terlantar. Ini yang penting nih, untuk anak istrinya nggak terlantar. Ini barulah boleh yang semacam itu. Jadi haji, mohon maaf, jangan terlalu dipaksakan sampai kita menyusahkan ahli waris kita, sampai berhutang-hutang, sampai sampai dikeluarkan juga oleh itu fatwanya oleh MUI. Ada kan arisan haji, pernah dengar ya? Arisan haji. Jadi kumpulan gini Pak, jadi setiap orang itu nyetor sekian juta, nanti anggotanya berapa, nanti setiap putaran itu kan terkumpul sekian juta, nanti anggotanya itu diundi. Nah ini tahun ini yang berangkat karena dari kumpulan ini, tapi kan nanti seandainya biarpun dia belum, misalkan baru bayar sekali, dia dapat orang yang pertama dapat, kan dia misalkan baru bayar 1 juta nih atau 2 juta, tapi karena namanya yang keluar dia dari hasil arisan itu, dia berangkat, tapi kan dia repot juga ya kan, aslinya baru misalkan 2 juta, sementara ongkosnya 89 juta, berarti kan dia kan masih kurang utang sebenarnya, biarpun dia berangkat kan masih utang 87 juta misalkan. Nah itu kan memberatkan, apalagi nanti kalau namanya orang kan nggak tahu rezeki ada apa enggak, apalagi belum nanti di sananya, belum dari anak istrinya. Nah ini makanya arisan haji juga itu kan, kalau fatwa MUI, termasuk fatwa MUI, bahkan hadisnya juga ada, nggak boleh berhutang atau haji, itu nggak boleh, termasuk itu kan kayak gitu kan, hutang kan, biarpun kelihatannya semacam arisan, itu hutang. Makanya itu difatwakan oleh MUI juga haram hukumnya, nggak boleh. Jadi konsep istitoah itu begitu. Wah udah lewat jam ini ya, barangkali ini ya Pak ya. Jadi konsep syaratnya adalah memiliki bekal, biaya kendaraan, itu masuk dalam konsep istitoah, aman dalam perjalanan. Jadi kalau keadaannya nggak aman, misalkan pas pelaksanaan haji terjadi perang misalkan antara Arab sama Israel atau apa, yang jalur ke arah Mekah itu berbahaya, itu juga menjadi gugur kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi istitoah itu konsepnya luas. Jadi mampu secara finansial, mampu secara fisik, mampu secara keamanan memungkinkan. Jadi itulah konsep ibadah haji, memungkinkan perjalanan untuk pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau waktunya mepet, jangan dipaksakan. Misalkan kita melaksanakan ibadah di waktunya mepet, perjalanannya kalau zaman dulu kapal misalkan diperkirakan 4 bulan itu nyampe, tapi ternyata karena maksain, perjalanannya harusnya 4 bulan sebelumnya, 3 bulan dipaksain sampai sono, akhirnya ya nyampe sono sih nyampe, tapi pelaksanaan ibadah haji udah nggak cukup, udah berjalan ketinggalan rukunnya. Itu jangan, namanya harus memungkinkan perjalanannya saya itu menyisakan waktu. Maka kalau kita kloter terakhir pun kan masih ada jeda untuk pelaksanaan ibadah haji, artinya perjalanannya itu memungkinkan. Maka kloter itu kan menentukan, kloter kelompok terbang terakhir itu harus jangan sampai dipaksakan oleh pemerintah, nanti karena kuota ada tambahan langsung dipaksain sampai sono, pelaksanaan haji udah berlangsung, udah wukuf di Eropa nggak ikut, ya percuma, perjalanannya kan artinya nggak memungkinkan. Jadi itu jangan sampai dipaksakan. Barangkali ini Pak ya, ada yang tanyakan? Nggak ada, masih simpel ini ya, masih sederhana. Nanti kalau udah masuk pelaksanaannya, kalau nggak ada kita tutup ya, taklim kita ya. Ya. Tutup taklim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Mohon muwafiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.